Hari gini kamu masih pakai mikrofon ya harus colok sana, colok sini. Kalau nggak punya kabel ini segala macam harus order dulu. Yang datang malah salah alamat, pasti sebel. Ditambah lagi kalau lagi mau syuting di outdoor, pasti ribetnya nggak ketulung kalau kamu harus bawa mixer dan gagang mikrofon kemana-mana. Jadi di video kali ini kita akan mereview dua produk mikrofon wireless, yang satunya diantaranya adalah Mic Wireless BPJS alias budget pas-pasan, jiwa sosialita, kata DKID. Oke, intro dulu. Dibikin kreatif aja. Halo Sobat Biko semuanya, kali ini dengan saya Rian Anggara di channel Bikin Kreatif. Buat Sobat Biko semuanya yang adalah seorang konten kreator, pasti kualitas audio merupakan sebuah hal yang sangat penting. Bahkan bisa dibilang kalau secara kualitas, gambar videonya jelek tapi kualitas suaranya itu bagus, itu jauh lebih bisa diterima ketimbang yang videonya bagus tapi secara suara itu sangat buruk ya. Kalau nggak percaya, kita buktiin aja deh ya. Oke, ini nanti sama tim editing akan diedit menjadi video yang sangat burik. Yang lumayan burik ya, untuk melihat bagaimana rasanya ketika kualitas videonya rendah tapi audionya bagus. Terus sekarang kita ubah menjadi kebalikannya ya. Ini adalah video dengan kualitas yang bagus namun dengan kualitas audio yang buruk ya. Kita bandingin aja semula ya. Jadi gimana menurut sobat semua? Setuju nggak kalau misal kualitas audio itu lebih penting, lebih krusial ketimbang kualitas visualnya itu sendiri? Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita bahas produk mic wirelessnya ini aja ya. Oke, yang pertama di sini ada produk dari mikrofon wireless dual mic M11, mikrofon clip on untuk handphone ya, dengan port Type C di sini. Kalau di sini sebenarnya ada for iPhone sama for Type C, jadi bisa untuk Android dan untuk iPhone ya. Kalau untuk harganya sendiri di pasaran itu mulai dari angka 150.000 sampai 300 ribuan. Dan kebetulan kemarin kita dapat di harga sekitar 290 ribuan ya. Selanjutnya untuk kelengkapan sendiri, mic wireless ini dilengkapi dengan 2 buah transmitter dan 1 receiver untuk dipasangkan ke HP. Ini sebenarnya pemasangannya bagusnya di HP ya, di kemeja ya. Soalnya dari jepitannya sendiri ini ngadepnya ke horizontal sih gini. Nah, kalau misal di kaos gini kan kayak agak susah. Nah gini. Jadi pemakaiannya seperti ini ya. Oke, di sini ada juga untuk kelengkapannya sendiri, ada ini receiver, terus juga ada untuk transmitternya ada 2. Oke. Jadi untuk kabelnya sendiri di sini ada kabel juga Type C ya. Jadi ini fungsinya untuk mencharge si transmitternya itu sendiri. Jadi transmitternya itu nanti bisa di-charge menggunakan kabel ini, tapi di sini nggak ada adaptornya sih. Jadi teman-teman harus nyiapin adaptornya sendiri. Tanpa ya di sini cuma ada kabel sih. Oke, di sini juga ada kelengkapan, ada 2 buah pengganti si jepitannya ini. Oh, di sini ada jepitan ini juga ternyata ya. Oke, jadi di sini ada jepitan yang ngadep ke vertikal ini. Oke, aku baru tahu nih. Jadi ini bisa dijepit di kaos ya, bagus ya, seperti ini ya. Oke, jadi pemakaiannya seperti ini ya. Jadi ini bisa diambil menggunakan HP nanti. Jadi penggunanya seperti ini. Oke, cara menyalakannya adalah ditekan tombol bagian belakangnya. Oke, kalau misal warnanya udah nggak kedip-kedip kayak gini berarti udah terhubung ya. Oke, sekarang kita coba untuk pengambilan suaranya. Kita cek gimana sih kualitas audionya dari si mic 200 ribuan ini ya. Oke, ini video direkam dengan menggunakan wireless lavalier M11. Oke, ini adalah kualitas suaranya. Bisa dicek sendiri ya nanti gimana suaranya. Kita lanjut ke studio. Jadi itu tadi video yang udah kita tag dengan audio menggunakan mic wireless lavalier M11 dengan harga BPJS, kata DKID. Selanjutnya kita bandingkan dengan bagaimana kualitas audio mikrofon yang mungkin Sobat Biko udah nggak asing lagi nih dengan salah satu brand yang cukup terkenal ini ya, yaitu Saramonic Blink 500 B2 dengan harga sekitar di angka 2 jutaan. Atau mungkin kalau Sobat Biko dapat harga second ya mungkin di angka 1.900.000 atau
agak kurang sedikit. Ya sepintar-pintarnya dapatnya ya. Yang penting masih masuk akal ya. Kalau tiba-tiba ada yang nawarin di harga 300.000 bahkan mungkin 200.000, ya hati-hati aja sih. Itu mungkin bisa aja penipuan. Ya nggak penipuan lagi, itu udah jelas penipuan sih. Oke, untuk kelengkapannya sendiri ini boxnya mirip-mirip sama ya, kayak tadi ini ada bagian luarnya. Cuman kalau Saramonic itu ketika dibuka seperti ini, itu nah dia ada kayak gininya lagi nih. Dan ketika kita buka di sini udah ada segelnya sebenarnya, cuman itu udah kita buka di sini ya. Ini ada boxnya lagi di dalam dan kelengkapannya hampir sama ya, hampir sama dengan mikrofon lavalier yang tadi yang kecil. Cuman di sini ada lebih lengkap sih, karena di sini selain ada dua transmitter dan satu receiver ini, di dalamnya lagi tuh ada satu yang namanya, nah ada mikrofon clip on yang bisa ditempel langsung bagian sini dan ini dicolokin ke si transmitternya itu sendiri ya. Oke, sekarang kita cek langsung untuk kualitas audionya. Nah, cara pemakaiannya di sini ada dua kabel juga. Di sini tuh ada dua kabel. Yang pertama tuh kabel untuk dihubungkan ke HP. Ya, bentuknya tuh seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada juga kabel yang digunakan untuk dihubungkan ke kamera. Ya kan? Untuk kabelnya sendiri tuh beda ya. Kalau untuk kamera itu bentukannya seperti ini, ada dua garis-garisnya. Sedangkan kalau untuk HP, di sini ada 3 garis seperti ini. Jadi kita coba untuk dicolokin ke kabel. Oke. Ini nanti kita nyalakan bagian si transmitter, bagian receivernya ini. Kita hubungkan seperti ini dulu ya. Oke, seperti biasa untuk si receivernya ini mirip-mirip seperti tadi ya, seperti si lavalier yang kecil tadi. Jadi cara penggunaannya adalah kita nyalakan terlebih dahulu sampai dia nggak berkedip-kedip lagi. Jadi kalau misal masih berkedip-kedip itu artinya dia masih belum terhubung. Oke, karena ini udah nggak kedip-kedip lagi, artinya ini udah terhubung dan kita cek suaranya di luar lagi kayak tadi. Oke, selanjutnya ini kita pindah juga menggunakan si audio dari Saramonic Blink 500 B2. Nah, seperti ini kira-kira kualitas suaranya ya. Oke, silakan bisa dicek sendiri. Inilah kualitas suara dari dua mikrofon ini. Kita lanjut ke studio. Oke, jadi itu tadi kualitas dari Saramonic Blink 500 B2. Kira-kira bisa dicek sendirilah nanti suaranya seperti apa ya. Oke, udah mulai kerasa perbedaannya ya dari dua produk ini tadi. Ya jelas sih 200.000 sama 2 juta. Dari review tadi kita dapat kesimpulan nih, kalau untuk si mikrofon wireless lavalier M11 ini dari segi desain mungkin lebih compact ya, karena ini kecil dan gampang dibawa-bawa. Cukup lah kalau misal di kantong atau dibawa di tas kecil gitu. Jadi dibandingkan sama si Saramonic Blink 500 B2 ini yang jelas ukurannya itu lebih gede, dan juga kalau misal dibawa di sini ya, dicepit di sini tuh kayak agak lebih ganggu gitu loh. Nah gini nih, dibandingin sama si lavalier yang kecil ini. Walaupun sebenarnya bisa diakalin dengan clip on yang dihubungkan dengan transmitter, tapi kalau dirasa-rasa agak kurang efisiensi dan dibandingkan sama si yang kecil tadi. Apalagi untuk brand Saramonic ini kan lumayan terkenal di pasar. Jadi biasanya orang-orang tuh sengaja naruh si produknya ini seperti ini aja sih. Jadi kayak nyala biru gitu loh, kayak buat pamer. Ya gini nih misalnya. Woi Saramonic nih gitu kan. Oke. Terus kalau untuk kualitas audionya, untuk si mikrofon 200 ribuan ini tadi nggak berharap lebih sih, karena dengan harga segitu dapat kualitas dengan yang bagus, rasanya kayak agak mimpi gitu ya. Untuk kualitas suaranya tadi sih kalau dirasa-rasa sih agak pecah dan bahasa Jawanya tuh berbet gitu loh, nggak bisa menghasilkan suara yang jernih. Walaupun mungkin nanti Sobat Biko ada yang komen nih kayak, Kak bisa diakalin pakai editing itu segala macam gitu. Tapi buat aku sih itu kayak terlalu menambah pekerjaan ya, dan waktu yang bisa buat berproduktivitas untuk yang lain, kayak waktu-waktu tuh kayak jadi berkurang gitu loh, waktunya kayak kebuang sia-sia gitu. Oke, kita lanjut ke mikrofon yang 2 jutaan ini, Saramonic Blink 500 B2 ini. Kalau untuk kualitas audionya di harga segitu sih udah lumayan oke ya. Kayak kejernihannya suaranya ketika ngerekam suara itu kayak kalau dibandingkan sama yang 200 ribuan tadi, ya pastinya lebih bagus sih kualitasnya. Kayak noise cancellingnya pun kayak lebih kerasa ketimbang si
M11 tadi. Padahal kita syuting tadi itu kan kayak di lingkungan perumahan yang lumayan ramai orang gitu kan. Kalau untuk daya baterainya sendiri dari mic 200 ribuan ini tadi, katanya sih lumayan awet ya. Sekitar ada 3-4 jam atau 5 jam mungkin sih. Cuman kalau misal kita tes sendiri, ya bisa bertahan seharian sih mungkin, karena kita kan penggunanya nggak kayak terus-terusan gitu loh. Cuman kalau terus-terusan sih ya tetap cepet habis juga sih. Sedangkan kalau si Saramonic yang ini, katanya sih dari produsennya sendiri bilang kalau ini bisa bertahan sekitar 5 jam. Tapi kalau untuk penggunaan biasa sih ya sama aja sih, kita kayak kuat seharian, bahkan mungkin kalau misal seharian kita pakai ini bisa lebih gitu baterainya. Apalagi kalau misal ini kan ada dua gitu kan ya, transmitternya ada dua. Kalau misal kita kayak ngomong sendiri tanpa ada lawan bicaranya, kita ketika pakai ini dan ternyata udah lowbat, udah habis baterainya, kita bisa ngakalin dengan pakai transmitter yang satunya lagi aja gitu loh. Jadi dari pihak produsennya sendiri katanya mic 200 ribuan ini bisa terhubung dengan jangkauan sekitar 20 meter ya tadi ya. Lumayan jauh sih. Tapi kalau misal kita syuting biasa sih kayaknya nggak sampai 20 meter sih. Ya paling 5 meter, 10 meter paling jauh. Ya kalau misal untuk 20 meter ya lumayan jauh sih. Dan untuk si Saramonicnya ini, karena lebih mahal mungkin ya, ini sih jangkauannya bisa sampai 50 meter. Tapi kayaknya nggak ada sih yang syuting sampai 50 meter gitu ya. Film action atau apa gitu kayaknya enggak sih ya. Oke Sobat Biko, jadi kesimpulannya dari dua mic wireless ini, kita kalau sobat emang baru merintis ya jadi seorang content creator, gak apa-apa kok pakai mic wireless lavalier M11 ini dengan harga 200 ribuan. Tapi kalau emang ada rezeki lebih, gak ada salahnya sih kalau emang mau beli si beli si Saramonic ini. Karena ya kita kan gimana ya, pengen bikin sesuatu yang maksimal dari konten-konten yang kita bikin dengan Saramonic Blink 500 B2 ini. Yang jelas jangan pernah jadiin keterbatasan kamu sebagai alasan untuk kamu nggak berkembang. Kadang segala sesuatu itu sangat berharga dan indah ketika lagi kita nggak miliki. Kayak misal aku nih mau bikin konten, kalau udah punya kamera Sony A6000 deh nanti gitu. Nanti kalau misal udah punya laptop ROG mau bakal lebih produktif lah, bisa editing ini segala macam dan seterusnya, pasti selalu kayak gitu. Tapi ketika kita udah punya kesampaian, udah punya produknya itu sendiri, ketika udah punya Sony A6000 misalnya gitu, ya perasaan itu mulai hilang dan kembali kayak biasa-biasa lagi, kayak ya malas-malasan lagi gitu. Oke, jadi gitu dulu video kali ini. Kalau Sobat Biko punya cerita menarik tentang perjalanan Sobat menjadi seorang content creator, bisa banget ditulis di kolom komentar bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Oh iya, jangan lupa subscribe.